Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap dengan tema berikut: Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak luas bagi mereka untuk yang bersama-sama. Sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan gembalamu, sebab negeri tidak bergerakkan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa kayu dan kayu seperti tanah Tuhan, seperti tanah sirih sampai ke Sodom. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga biasanya ada yang dapat menipu debu tanah, keturunanmu pun akan dapat itu juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbagi dengan dekatkan berhala, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Di nama Tuhan, demikian ayat firman Tuhan yang kita baca. Dan sekiranya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi ini saya sampaikan, saya ucapkan selamat tahun baru. Menghadapi tahun yang baru bukan sesuatu yang mudah, karena kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa menerawang apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Sekiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita. Maka dari itu, pada awal tahun ini, di minggu yang pertama ini, tema yang saya sampaikan yaitu Abraham. Di situ ada titik 2, mesbah Tuhan. Ada apa dengan mesbah Tuhan?
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi kita membaca di dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi. Di situ juga disebutkan bahwa ada mezbah Tuhan sebelum ayat-ayat yang terakhir. Bagi Abraham sangat penting mezbah Tuhan. Bagi Abraham, di mana dia selalu membuat mezbah di saat dia berhenti di satu tempat. Dia membuat mezbah, dan mezbah itu sudah ada sejak Adam dan Hawa, Kain, Habel, itu sudah ada mezbah digunakan untuk korban. Dan orang-orang percaya selalu membuat mezbah untuk memberikan korban kepada Tuhan. Dan mezbah itu tidak hanya ada di orang percaya, mezbah itu juga ada di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang mana orang tidak percaya, dengan maksud untuk memberikan korban mezbah itu. Maka dengan itu di sini saya sebutkan mezbah Tuhan. Jadi ada sebuah perbedaan, ya, mezbah Tuhan dan mezbah yang lain yang diberikan kepada dewa dewi. Kemarin ada seorang hamba Tuhan datang ke sini dan istrinya adalah beragama lain waktu itu, dan masih belum ada sebuah pelepasan, maka dia sering dibanggakan, disebut sebagai seorang yang kesayangannya Dewi Kuang Yin. Pada saat saya tanya, ceritakan, wah, dia cerita ketemu titik. Titik itu adalah dia menjadi kesayangan Dewi Kuang Yin. Dan kemarin saya lepaskan dia, dan di dadanya sini ketemu saya, mau ketemu saya berbodoh, mau ketemu saya, sampai di dalam sini juga berbodoh. Kenapa itu sampai bodoh ini? Awalnya dia ketemu pamannya, dan pamannya ini menjadi ahli waris daripada bapak kakeknya sebagai seorang dukun, sehingga langsung bodoh. Karena dia belum diputuskan hubungannya dengan Dewi Kuang Yin, akhirnya bodoh. Jadi tiap harinya dia pamit sama suaminya, dia bilang, maafkan aku ya kalau aku mati, maafkan aku ya, sama tetangganya. Sampai saya teringat, ibu saya juga gitu dulu. Jadi pamit tetangganya dulu, kemudian setelah itu ada peristiwa ditabraknya, ya, ibu saya itu akhirnya meninggal. Dan ini pamit sama tetangganya semua, sampai suaminya takut, anaknya masih bayi. Pak, kalau saya lihat anak saya masih bayi, saya menangis, Pak, karena nggak ada ibunya nanti. Ya begitulah. Dan kemarin diselesaikan, dan saya bersyukur bahwa kamu mengawali tahun dengan bersama Tuhan. Diselesaikan di nama Tuhan. Saya tidak tahu, banyak sekali orang yang bisa diselesaikan dalam hal ini melalui pekerjaan Tuhan di sini di nama Tuhan. Dan Bapak Ibu harus bisa percaya bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada dalam hidup kita, dalam keberadaan kita, ya. Sehingga saya menikmati suatu karya Tuhan yang luar biasa di tempat ini, ya. Suatu karya yang Tuhan, ya, nggak bisa dibendung, ya, nggak bisa dibendung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mezbah Tuhan, ya, mezbah Tuhan.
Iman Abraham memanggil Tuhan. Iman Abraham memanggil Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi segala apa yang kita imani itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Tahun 2001 kita tidak tahu. Yang tahu ada corona. Yang kita paham ada corona. Kemarin ada berita bahwa Februari itu ada klaster-klaster, ada jenis-jenis ya corona yang baru. Puncaknya 18 katanya begitu. Tapi saya nggak tahu. Ya. Yang kita tahu adalah corona di depan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi itu dengan Tuhan? Yang pasti, ya, kita iman kita kepada Tuhan yang tidak kita bisa lihat dengan mata kita. Iman kita kepada Tuhan yang tidak bisa kita rasakan dengan tubuh kita. Iman kita kepada Tuhan yang Tuhan hadir. Ya. Saya sering berkata, kalau mata kita dibuka, kita akan melihat kehadiran Tuhan dengan malaikat-malaikat yang begitu besar, yang luar biasa di tempat ini. Kalau mata kita dibuka, luar biasa, sehingga membuat semaraknya menakutkan bagi pihak-pihak luar. Semaraknya membuat pihak-pihak luar itu tidak berani melakukan sesuatu dengan keberadaan kita di dalam Tuhan. Selama kita benar di dalam Tuhan, selama kita benar di dalam Tuhan dan Tuhan kita muliakan, maka Tuhan memberikan keamanan, maka Tuhan akan memberikan pemeliharaan terhadap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman. Saya tidak melihat Tuhan ada di sini, tetapi iman saya percaya bahwa Tuhan hadir. Iman saya percaya bahwa malaikat Tuhan menyertai keberadaan saya. Tubuh saya sering takut, daging saya sering takut, daging saya sering bingung, daging saya ini sering, tetapi iman saya, iman saya, walaupun tidak ada bukti, walaupun tidak saya lihat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini imannya Abraham juga. Pada saat dia memberikan persembahan, mempersembahkan Ishak di dalam hidupnya. Pada saat Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan, pada saat Ishak diminta oleh Tuhan untuk diberikan, orang yang disayang, orang yang ditunggu 25 tahun, manusia yang ditunggu oleh Abraham, diharapkan oleh Abraham, Tuhan bilang persembahkan. Dalam perjalanan Ishak bertanya, Bapak, di sini ada pisau, di sini ada api, mana korbannya? Saya yakin hati seorang bapak yang benar, miris, tersobek-sobek. Kita tidak bisa banyak, tetapi Abraham dengan berjalan, dia percaya Tuhan sediakan anakku. Tuhan sudah sediakan.
Sampai di tempat Ishak pun tidak melihat di sana ada domba. Mezbah dibuat, kayu bakar ditempatkan. Tidak melihat korban itu, domba itu. Ishak ditempatkan, domba itu juga tidak. Tapi pada saat pisau sudah diangkat, di situ Tuhan kau sediakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, itulah mirisnya kalau kita bersama Tuhan berjalan dengan iman. Tuhan, ini sebentar lagi ada orang caci maki saya. 1 jam lagi loh Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong Tuhan. 1 jam lagi, 15 menit lagi Tuhan. Sebentar lagi ada misi saya Tuhan. Tuhan, 3 menit lagi Tuhan. 1 menit kemudian, dok. Tuhan, siapa ini? Dok. Buka pintu. Tante, ini ada uang tante. Bingung ya, ini ada uang tante. Terima kasih. Nggak pulang, tutup pintu, dok. Buka pintu, uang kontraknya sudah ada. Bayangkan, itu kesaksian yang luar biasa. 2 tante tua yang sudah tidak kuat untuk bekerja, tetapi Tuhan pakai dengan kesaksian yang luar biasa. Karena dia andalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan hadir. Dia tahu Tuhan ada bersama dia. Tuhan tahu, dia tahu. Maka tubuh takut memang, ya. Tapi tidak segemetar dunia ketakutannya. Iman di hati Abraham sama dengan di hati kita adalah karunia Tuhan. Iman yang di dalam Abraham sama dengan iman yang ada pada kita, yaitu karunia Tuhan. Tidak ada bedanya. Kalau Abraham dengan kita sama manusianya. Abraham dengan kita tidak ada bedanya. Siapapun manusianya di zaman itu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa sama dengan kita. Sekarang ini ya, iman yang ada pada kita ini terbentuk atau tidak? Ya. Iman yang ada pada kita ini dibangun atau tidak? Kalau iman di dalam kita dibiarkan tidak dibangun, ya terus bayi rohani. Kalau iman kita ini gak dibangun, ya terus bayi rohani. Maka iman kita harus dibangun. Tahun 2020 ya, kita ada di dalam merana yang luar biasa. Ya, hampir 1 tahun. Nah, kalau di luar negeri 1 tahun, karena 2019 munculnya corona. Apakah iman kita dibentuk? Apakah iman kita dibentuk? Atau kita seperti bayi-bayi rohani? Kalau saya lihat bayi-bayi lucu-lucu, ya. Kalau saya lihat orang-orang yang kayak bayi-bayi begitu, mainan mobil-mobilan, umurnya sudah 45 ngeng, lucu gitu ya. Banyak orang ketawa, anak kecil pun ketawa gitu ya. Nggak gitu ya. Nah, itu idiot namanya. Iman Abraham sekeras Petra. Iman Abraham sekeras Petra. Pada saat Abraham bawa obor, bawa pisau, bawa kayu, bawa budak-budaknya, bawa Ishak, bawa keledai, di belakang ada Sarah di sana.
bukan evangelisasi, tapi Sarah di sana. Di sana ada Sarah, ibu Sarah, nenek Sarah. Ya, karena umurnya sudah 100 lebih. Ya, karena umurnya sudah, Ishak pada saat itu paling tidak umurnya sudah 13 ke atas. Dia melahirkan Ishak itu umurnya 90. Kita bayangkan, ada nenek di sana yang mungkin meneteskan air matanya. Ada seorang perempuan yang melahirkan dia. Ada seorang perempuan yang melihat bayi yang ada di pangkuannya. Suatu kebanggaan, suatu yang sudah dibanggakan. Orang tidak bisa mencela dirinya karena ada bayi di pangkuannya. Sudah besar. Tuhan minta Abraham melihat Sarah, saya yakin dia meneteskan air mata. Abraham melihat Sarah yang tidak bisa berbuat apa-apa di usia yang rentan, yang sudah tua. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia berjalan langkah ke langkah menuju gunung mulia, menuju mulia. Dia persembahkan Ishak sekeras Petra batu karang. Bisa nggak iman kita sekeras Petra ini? Tidak ada yang bisa mengendorkan langkah iman di dalam Tuhan. Ayub berkata pada istrinya, kamu itu hanya mau enaknya saja, gak enaknya kamu. Ya, marah, caci maki. Di saat Ayub benar-benar habis, di saat Ayub benar-benar busuk tubuhnya, istrinya mencaci maki. Istrinya mencoba untuk mengatakan, ya, kutuki Tuhan. Ya. Tapi Ayub hanya berkata, kamu perempuan, ya, mau enaknya saja, tapi gak mau enaknya. Sekeras Petra, sekeras batu karang, di saat iman itu di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa membelokkan. Tidak ada yang bisa membelokkan siapapun. Siapapun tidak bisa yang membelokkan. Sekeras apa iman kita untuk menghadapi tahun 2021? Kita akan perhatikan teladan Abraham. Abraham memilih mengalah. Kita baca kembali 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, tetapi taman Tuhan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini lembah Yordan itu sering jadi sindiran ya. Kenapa? Karena tanahnya subur, rumputnya gemuk-gemuk, maka lembunya itu lembu basah yang gemuk-gemuk gitu bukannya. Ya. Wah, subur banget gitu. Maka dari itu Lot pilih, ya, Lot pilih. Wah, ya, subur ya di sana ya, maka dipilih, ya, itu. Tapi Abraham lihat sekitarnya, aduh, kering ini. Abraham lihat sekitarnya kering ini. Tetapi Lot disuruh dulu, pilih kamu dulu. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Nah, ini bijaksana sekali ini. Seorang paman, ya, seorang paman bijak banget. Jadi tidak dirinya, tidak egonya yang didahulukan, tapi keponakannya dulu, yang muda dulu diberi kesempatan memilih. Ya, tapi biasanya kalau sudah dapat yang jelek itu, wah, kenapa kok aku tadi suruh dia milih dulu, kan gitu ya.
Kenapa kok saya pilih yang terakhir kan gitu? Pada akhirnya oleh yang dapat yang jelek kan gitu ya. Gitu kadang-kadang di situ. Tapi ya Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan, ini adalah teladan yang diberikan Abraham. Pada saat Abraham harus menerima apa yang tidak dipilih, ya, tidak menjadi pilihan. Di situ Tuhan berbicara kepada Abraham. Setelah Lot berpisah, ayat yang ke-14 ya, daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Wah, begitu luar biasa. Ya. Tuhan suruh melihat ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara. Ya. Seluruh penjuru dilihat, suruh melihat. Ya. Seluruh penjuru. Kalau pandangan mata saya terbatas. Apalagi kalau ada dinding, saya nggak bisa lihat di sana. Saya nggak bisa melihat ke sana. Itu pandangan mata saya. Tapi pada saat saya melihat dengan pandangan rohani di hadapan Tuhan, ya, semua itu adalah milik Tuhan. Pada saat mata rohani saya memandang, semua itu adalah milik Tuhan. Saya percaya dengan mudah Tuhan memberikan kepada saya. Dengan mudah Tuhan memberikan kepada saya. Tidak susah bagi Tuhan untuk memberikan. Pada saat Tuhan memberikan satu kehidupan pada kita, maka jangan dipandang, jangan dilihat. Biasanya orang kalau memberikan hadiah itu, Pak, jangan dilihat dalamnya ya Pak ya, gitu. Jangan dilihat dalamnya, gitu ya biasanya kalau ada orang ngasih hadiah gitu. Ya. Tapi lihat hati kami Pak ya dalam memberi itu, gitu ya. Walaupun seberapa, ya, padahal kita juga nggak akan melihat wah kok cuma segini gitu ya, nggak akan kan. Tapi banyak orang kalau manusia jangan dilihat dalamnya ya Pak ya. Nah itu manusia. Tapi bagi Tuhan, ya, pada saat kita, ya, kesaksian saya, ya, sepanjang saya jadi hamba Tuhan sampai pada tahun 2013 saya masuk sini, wakil itu kering, ya. Gereja Elos Wakil itu kering. Ini mata saya, nggak bisa disalahkan mata saya. Pandangan saya kering, maka saya nggak bakal saya mau kesana, gitu. Nggak bakal. Walaupun saya konsulnya sini, saya lebih bersyukur orang lain yang masuk sini. Gitu. Berkali-kali saya datang ke sini, ya, mata saya hanya melihat kering. Ya. Ternyata di sini ada sumur, ya. Ada sumur dan sumurnya sangat bagus sekali, kan gitu. Ya. Dan sumur yang bagus tadi menjadi berkat bagi kesehatan saya, menjadi berkat bagi hidup saya, menjadi kekuatan bagi hidup saya. Dan disitulah rasa syukur muncul di hadapan Tuhan. Disitulah bahwa Tuhan itu memelihara. Ya. Oke, ya, jadi Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggal sangat luar biasa.
Ya, yang penting nurut. Yang penting nurut. Abraham membuat mezbah untuk memanggil Tuhan di mana dia tinggal. Ini ya pentingnya mezbah Tuhan. Di mana Abraham membuat mezbah untuk memberikan korban. Jadi korban itu untuk menyelesaikan dosanya. Korban itu untuk ya menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama itu ada korban yang korban yang tidak menyenangkan dan korban yang menyenangkan. Ya. Korban yang tidak menyenangkan itu adalah korban yang gak bau harum, tapi korban yang menyenangkan itu korban yang bau harum di hadapan Tuhan. Ya. Pada saat Kristus mati di atas kayu salib, dia membawa dosa manusia. Ya, dosa kutuk tawa. Itu adalah korban yang tidak menyenangkan. Tapi pada saat dia selesaikan semuanya sebagai domba Allah, maka dia adalah korban yang harum di hadapan Tuhan. Maka selesailah mezbah Tuhan. Kita adalah orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Panggillah Tuhan dalam hidupmu. Panggillah Tuhan dalam hidupmu. Di semua permasalahanmu, di semua hidupmu, panggillah Tuhan dengan iman di dalam Tuhan, dengan hati di dalam Tuhan. Panggillah Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa, sudah disenangkan oleh kematian Kristus, dan kita sudah bersama dengan Dia. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yohanes, murid daripada Tuhan Yesus, di usia tuanya dia dibuang di Pulau Patmos. Di usia tuanya diusahakan untuk mati di Pulau Patmos, tetapi Tuhan berkehendak lain. Dia dipakai untuk melihat dan dipakai untuk berbicara kepada 7 gereja. 7 gereja yang mewakili gereja-gereja yang saat ini ada. Dia ada di pintu hati kita. Yesus mengetuk hati kita kunci. Apakah hati kita buka? Hati kita tetap keras atau kita lembut? Tahun 2001 bukan tahun yang sederhana. Buka pintu hati kita dan bentuk imanmu menjadi seperti batu Petra untuk menghadapi tahun 2001 bersama Tuhan. Luar biasa. Kalau kita mau ya nggak dipengaruhi dunia ini pengaruhnya besar sekali. Ya, dunia ini pengaruhnya besar sekali. Anginnya dunia ini besar sekali. Kalau kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini, ya, kita terus puji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, iman kita sekeras Petra, maka Tuhan akan ya menyertai kita dengan luar biasa. Ya, biarkan iman kita yang seperti Petra itu makin dibentuk di dalam. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Bapa, karena Engkau Allah. Engkau luar biasa bagi kami, bagi hidup kami. Engkau luar biasa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Sekiranya iman kami seperti batu Petra di hadapan-Mu. Biarlah nama-Mu kami permuliakan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berbicara. Biarkan kami juga melakukan apa yang Tuhan